Mohon maaf kalau selama kita berinteraksi, saya secara pribadi ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Mohon maaf. Yang kedua, memang setelah Lebaran itu harusnya sudah ada kuliah 1 kali, tapi saya pertimbangkan mungkin ada beberapa di antara kita yang masih dalam suasana cuti atau masih dalam suasana yang lain. Maka dari itu saya putuskan waktu itu kita mundur seminggu, artinya kita mulai Sabtu ini. Nah, tetapi kebetulan 2 hari yang lalu saya ada jadwal hari Sabtu maka diajukan hari Jumat hari ini. Itu terima kasih atas minggu pertama materi kita sampai di sini ya, sampai slide terakhirnya ini. Apa ya, bahwa kalau kita berbicara kelapa sawit, kita bisa berbicara kelapa sawit itu dalam tataran populasi, ya, atau dalam skala lebih luas lagi dalam tataran komunitas atau bahkan sekarang di kelapa sawit ada muncul tren landscape management. Artinya apa? Kalau kita memanage kebun, kita mesti mempertimbangkan landscape di mana kebun kita itu berada. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya supaya aspek lingkungan yang menjadi substansi dasar atau esensi dasar dari sustainability itu mendapatkan porsi yang layak. Nah, di sisi lain ada, kalau kita perhatikan ada sesuatu yang yang lebih halus. Yang kadang-kadang maksudnya yang tidak bisa dilihat dengan mata normal. Yaitu kita bicara sel sampai ke bagian terkecil penyusun sel itu adalah atom. Nah, 2 hal yang berbeda tatarannya, tetapi saling berhubungan satu sama lain. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi paradigma baru, paradigma lingkungan baru yang masuk dan menguat di dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Maksudnya apa? Kalau kita berbicara emisi gas rumah kaca, kita berbicara karbon sekwestrasi, kita berbicara efisiensi pupuk, interaksi hara, dan sebagainya, itu kita tidak mungkin punya pemahaman yang baik pada tataran populasi, pada tataran kebun, pada tataran landscape, tanpa kita memahami apa yang terjadi pada sel. Jadi kita bicara efisiensi dan efektivitas itu memang pada tataran individu, pada tataran populasi, tetapi itu dilatar belakangi pada tingkat sel, bahkan yang lebih kecil dari sel. Nah, ini juga misalnya kalau kita berbicara kenapa pupuk itu selalu dikaitkan dengan air. Ya. Nah, interaksi antara pupuk dan air itu sebenarnya lebih jelas kalau kita lihat pada sel. Lebih jelas kalau kita lihat pada sel. Ya, tetapi kita tidak mungkin melihatnya pada sel. Maka itu kita sederhanakan, kita melihatnya pada individu pohon. Ya, tapi sebetulnya dasar peristiwanya ada pada sel. Ya, tapi mungkin seolah-olah sel itu wilayahnya ilmuwan, sedangkan praktisi tidak berkecimpung di situ. Tetapi kalau kita mau memahami efisiensi di dalam sistem produksi biomasa,
mau tidak mau sel itu turut menjadi pertimbangan kita dalam kita melihat tatanan yang lebih tinggi lagi. Itu seperti itu. Nah, sehingga dari hierarki organisasi materi itu kita bisa lihat dari atom sampai ke tanaman, individu. Nah, semua proses di sini itu bisa dikendalikan. Jadi kalau bapak-bapak itu melakukan pruning, itu berarti apa? Memanipulasi tajuk. Memanipulasi tajuk untuk apa? Untuk mengendalikan proses fotosintesis. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka meminimalisasi persaingan antara pelepah yang aktif berfotosintesis dengan yang kurang aktif ataupun dengan organ lain yang membutuhkan hasil fotosintesis. Jadi cara memandangnya begitu. Ya, jadi kalau kita melakukan pruning itu sebetulnya kita melakukan manipulasi kanopi. Apa yang kita manipulasi itu tidak lain adalah luas daun yang bisa menangkap sinar matahari. Kenapa harus dikendalikan? Karena kita untuk mengurangi persaingan antara antara pelepah yang dengan pelepah lain, artinya pelepah yang mendapatkan sinar matahari dengan pelepah tua atau pelepah yang kemampuan fotosintesisnya rendah akibat karena ternaungi atau memang karena tua. Itu seperti itu. Jadi kalau kita berbicara produksi, maka konsepnya adalah itu tentunya dengan mempertimbangkan pengendalian, manipulasi dalam kerangka untuk mereduksi persaingan. Ya, dalam rangka untuk mereduksi persaingan itu. Nah, tentunya ini kita pahami dalam konteks macam-macam hasil yang kuliah pertama itu, ya. Kalau di dalam sawit fokusnya apa? TBS dan minyak, itu seperti itu. Ya, TBS dan minyak itu seperti itu. Nah, ini kalau kita melakukan ini, memang kita melakukan pada level tanaman, ya. Kita mempruning pada level pelepah dan tanaman, tetapi proses di sini kita kendalikan. Sebetulnya kita mengendalikan proses pada tataran yang lebih mikro, ya, yang lebih mikro itu seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara indikator sumber daya yang dipergunakan di dalam proses produksi perkebunan, ya kita bisa membedakan ada yang indikator dalam arti input, ya. Indikator dalam arti input ini bisa material, misalnya saja pupuk, air, sinar matahari. Nah, ini termasuk air di sini, energi sinar matahari, dan juga sumber daya lahan. Ya, ini input indikatornya. Dari sisi material, dari sisi resources, itu ada material biotik, ada abiotik, ada udara, ada air, dan lahan. Outputnya ini yang sekarang ini perlu mendapat perhatian kita adalah karbon, ya, CO2, ya, output ini dari mana? CO2 ini output yang keluar akibat penggunaan lahan, ya. Ini semua kaitannya dengan jejak karbon dan emisi gas rumah kaca, karena ini sedang menjadi sorotan internasional terutama untuk kelapa sawit, ya. Nah, hanya persoalannya bagaimana karbon emisi ini perlu kita kendalikan. Nah, mengendalikannya dari mana? Mengendalikannya dari sisi penggunaan sumber daya di dalam
produksi perkebunan. Ya, lahan misalnya lahan gambut tidak boleh dibuka. Ya, kemudian bagaimana mengendalikan air area yang tergenang. Ya, kemudian bagaimana kita mengendalikan misalnya memanage pupuk, memanage pestisida dan sebagainya, termasuk memanage tanaman dan sumber-sumber daya yang sifatnya itu hayati. Nah, jadi sebetulnya ini sedang menguat di bidang perkebunan dewasa ini seiring dengan karbon ekonomi, ya, carbon footprint atau life cycle assessment untuk karbon, LCA karbon itu seperti ini. Ini sedang menguat dan menjadi perhatian di kalangan industri kelapa sawit nasional kita, gitu seperti itu. Nah, kita akan lihat sebetulnya dalam konteks kelapa sawit, sebetulnya kan bisa kita sederhanakan proses produksinya, ya. Jadi bagaimana panen sinar matahari, ya, energi sinar matahari diubah menjadi energi kimia dalam bentuk minyak, ya. Nah, panennya ini sebagai energi cikal bakal energi di alam semesta ini dipergunakan untuk menautkan ini supaya dihasilkan ini. Tapi ini bisa terjadi dengan bagus kalau ada pigmen fotosintesis. Jadi kadang-kadang kita tanya, pupuk diberikan di mana? Di sini nggak ada pupuk. Jadi kalau kita bicara minyak itu tidak ada nitrogen, tidak ada P di situ, ya, tidak ada K di situ. Rumusnya CHO saja. Tapi kenapa kita perlu pupuk? Kenapa kita perlu hara? Ya, tanpa hara, tanpa pupuk yang baik, kita tidak mungkin mendapatkan biomasa tandan yang besar disertai dengan rendemen yang tinggi. Nah, maka kita bisa melihat di sini, ya, ini saya ingin menunjukkan peran H2O air dalam hal ini, ya. Kenapa ini menonjol? Perlu kita tonjolkan karena di beberapa dekade ke depan air ini menjadi faktor kunci, ya, faktor kunci yang menjadi tantangan tantangan bagi semua pelaku kebun untuk mengelola kebunnya untuk meningkatkan proses produksi, apakah itu tandannya ataupun rendemen minyaknya. Nah, kita memang secara simpel melihat ini hanya sampai sini, C6H12O6. Tapi apakah sinar matahari cukup, klorofilnya baik, pigmen yang lain baik, airnya cukup, CO2-nya ada? Apakah produksi yang namanya C6H12O6 ini yang menjadi cikal bakal semua hal, senyawa organik di dalam tanaman, termasuk juga minyak, apakah ini tinggi? Tidak. Maka disitulah sebetulnya fungsi manajemen untuk mengendalikan proses dasar panen sinar matahari untuk diubah menjadi energi kimia atau istilahnya proses dasar produksi biomasa di pertanian secara umum. Itu. Nah, lalu dari glukosa ini disebarkan ke seluruh tanaman, ya. Lalu pada tempat-tempat yang membutuhkan itu mengalami proses respirasi. Respirasi ini artinya merombak ini untuk menjadi senyawa karbon lain, termasuk energi. Tapi senyawa karbonnya tentunya macam-macam. Ada senyawa karbon untuk menyusun biomasa vegetatif, akar, batang, daun, pelepah, bunga, tapi ada juga yang menyusun organ generatif yang ini menjadi economic yield bagi pengusaha sawit. Nah, ini harus dikendalikan. Kalau banyak aliran energi ke sini, ini mesti dikorbankan. Ya, maka di situ kita perlu tindakan pengendalian. Salah satunya apa?
yaitu kita melakukan manajemen kanopi atau mengelola berapa pelepah yang harus kita sisakan supaya proses ini berlangsung optimum, tidak terjadi kompetisi antara biomasa vegetatif sendiri atau pelepah dengan misalnya tandan itu sendiri atau antara tandan satu dengan tandan yang lain. Itu ya. Nah, di sepanjang inilah dari sini sampai sini terjadi yang namanya phloem unloading, artinya sukrosa, glukosa diubah menjadi sukrosa itu dibongkar di bagian-bagian tanaman yang membutuhkannya, termasuk juga adalah di TBS yang selanjutnya itu dipergunakan untuk membentuk minyak ataupun bagian yang bukan minyak. Itu seperti itu, ya. Itu seperti itu. Nah, kalau kita ini mungkin apa namanya Bapak Ibu, Bapak-bapak itu sudah pernah melihat bagaimana sumber daya yang menjadi faktor produksi di perkebunan kelapa sawit itu saling berinteraksi satu sama lain. Jadi kita bisa lihat di sini sumber daya utamanya itu tidak lain adalah sinar matahari, ya, organisme, termasuk juga sawit dan aktivitas sawit. Nah, kita bisa lihat ini, ya, mempengaruhi apa? Komposisi atmosfer, mempengaruhi kesehatan air, mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Ya, nah, lalu posisi pekebun itu bisa kita lihat dia bagaimana menanam, replanting, memanfaatkan tanaman penutup tanah, manajemen pupuk, manajemen byproduct limbah, pengendalian gulma, ya. Lalu ini semua ya berinteraksi atau mempengaruhi proses-proses yang ada di dalam tanah, ya, mempengaruhi proses-proses yang mempengaruhi tanah, lalu ini berdampak ke sini. Nah, sementara ini sifat dan proses yang ada di dalam tanah, apakah fisika, kimia maupun fisik, itu tidak bisa hanya pengaruh dari manajemen dalam hal ini SDM, tetapi juga tergantung pada bahan dasar, iklim dan sebagainya, termasuk vegetasi itu. Nah, lalu ini semua akan mempengaruhi biosphere function itu, misalnya saja suplai air, oksigen, nutrisi dan sebagainya ini. Ya, lalu fungsi air ini fungsi-fungsi yang berhubungan dengan air, yang berhubungan dengan udara ini, ya. Nah, ini semua istilahnya aktivitas kita itu di sini ini akan bisa berpengaruh seperti ini. Nah, inilah sebetulnya interaksi inilah yang menjadi dasar disusunnya yang menjadi pertimbangan disusun pilar-pilar atau prinsip-prinsip dari RSPO maupun ISPO itu. Ya, jadi bagaimana lingkungan dalam arti luas itu bisa mensupport industri sawit, sebaliknya juga industri sawit bisa mensupport adanya lingkungan yang lebih lebih nyaman, pencemarannya kurang dan sebagainya. Ini meskipun mungkin pada skala mikro itu susah ditentukan, tapi pada skala makro itu dengan teknologi, dengan model-model itu bisa ditentukan, itu seperti itu. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut?
Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Jadi kalau kita bicara produksi biomasa, itu sebetulnya proses dasarnya hanya dua, fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis itu memanen energi sinar matahari, ya, menjadi cikal bakal bahan organik di dalam tumbuhan ini. Nah, panen energi sinar matahari ini hanya terjadi apabila ada pigmen fotosintesis. Nah, pigmen fotosintesis itu ada di dalam daun, terutama di dalam daun, tetapi konsentrasinya atau kerapatannya itu berubah-ubah, tergantung umur daun, tergantung unsur hara, tergantung kecukupan air, ya, banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Nah, lalu klorofil itu sendiri kan tidak stabil, ya. Buktinya tidak stabil, daun yang hijau bisa menjadi kuning, ya. Daun yang semula kuning juga bisa menjadi hijau. Itu karena ada memang proses sintesis dan proses perombakan klorofil itu sendiri. Nah, tentunya dalam konteks ini maka magnesium dan nitrogen ini menjadi penting. Jadi kalau kekurangan magnesium dan nitrogen, maka ini tidak terjadi, kepalanya ini tidak terjadi. Kita lihat satu atom magnesium, di keempat tangannya ada nitrogen. Ini, ya. Nah, ini terdapat di dalam kloroplas, khususnya adalah membran tilakoidnya ini, ya. Nah, karbon dioksida ini masuk ke dalam daun, dipergunakan menjadi ini melalui stomata ini. Nah, stomata ini membuka menutupnya ini, menentukan banyaknya CO2 yang berdifusi ke dalam sana. Jadi CO2 sendiri dikonsentrasi di udara semakin tinggi sebagai implikasi dari yang berimplikasi pada pemanasan global. Tapi persoalannya untuk produksi biomasa, bagaimana CO2 ini bisa masuk ke dalam daun melalui stomata. Nah, untuk bisa masuk ini harus membuka. Padahal membukanya ini tergantung pada tekanan turgor. Kalau kita bicara tekanan turgor, maka tergantung pada kandungan air di dalam tanah, di dalam tanaman, termasuk di dalam daun itu sendiri. Itu seperti itu. Ya, oke. Nah, fotosintesis sendiri sebetulnya ini menyegarkan saja, ya. Jadi reaksi fotosintesis itu sebagian besar itu dibedakan dua tahap, ya. Yang pertama adalah reaksi terang. Disebut terang bukan berarti dia berlangsung hanya berhubungan dengan siang hari, tidak, ya. Jadi disebut reaksi terang karena reaksi ini memerlukan sinar matahari. Ya, nah, jadi kalau kita mengatur populasi tanaman, itu adalah kita mengatur bagaimana kanopi tanaman itu bisa memperoleh sinar matahari secara merata. Mulai dari pelepah bagian atas sampai pelepah bagian bawah. Lalu energi sinar matahari itu buat apa? Buat memecah air. Ya. Nah, supaya dihasilkan senyawa energi yang namanya ATP ini. Nah, kalau kita bicara ATP, maka juga kita tidak bisa mengesampingkan peran pupuk P. Ya, peran pupuk P. Ya, jadi energi sinar matahari sederhana untuk menjadi energi kimia ini dipergunakan untuk memecah ini. Nah, maka kalau kita bicara panen sinar matahari, maka jarak tanam itu penting, pruning itu penting, karena dua hal ini akan mempengaruhi intersepsi sinar matahari ke dalam
kanopi dari pohon sawit. Itu. Ya, nah yang kedua, reaksi terang ini juga tidak bisa dilepaskan dari air tanah. Ya, kalau air tanahnya cukup, H2O-nya masih tersedia, diserap oleh akar, maka sinar matahari bisa memecah ini. Tetapi kalau air tanahnya kurang, ya maka juga yang diserap juga bisa terganggu, sehingga apa? Pemecahan molekulnya ini oleh sinar matahari yang ada itu juga bisa tidak bagus, ya. Itu reaksi terang. Maka ini orang mengatur populasi tanaman itu sebetulnya substansinya adalah supaya semua pelepah itu bisa mendapatkan sinar matahari secara baik, merata, maksudnya itu seperti itu ya. Tuh, nah kemudian ada yang namanya reaksi gelap. Reaksi gelap itu karbon dioksida yang dari udara masuk ke dalam daun melalui stomata lalu diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang menjadi cikal bakal semua senyawa organik yang ada di dalam tumbuhan. Ya, menjadi cikal bakal semua ribuan puluhan ribu senyawa organik yang ada di dalam tumbuhan itu, cikal bakalnya itu berasal dari glukosa secara umum. Nah, lalu dalam konteks dengan reaksi gelap ini disebut reaksi gelap karena reaksi ini tidak memerlukan sinar matahari meskipun juga berlangsung pada siang hari. Nah, apa yang perlu menjadi perhatian untuk kelancaran reaksi gelap ini? Yang pertama adalah bagaimana stomatanya itu bisa membuka supaya CO2 bisa berdifusi ke dalam daun dan diubah menjadi glukosa. Yang kedua adalah bagaimana air tanah, karena air akan mempengaruhi membuka menutupnya stomata. Yang ketiga adalah efisiensi kanopi. Efisiensi kanopi itu artinya apa? Seberapa cepat pelepah daun, ya, pelepah itu mengubah CO2 dengan memanfaatkan air dan CO2 menjadi karbohidrat. Nah, tentunya pelepah yang tua itu efisiensi kanopinya lebih rendah daripada pelepah yang berumur katakanlah pelepah 10, 11, 12. Sebaliknya pelepah 2, 3, 4 itu efisiensi kanopinya juga rendah daripada pelepah 10, 11, 12 seperti itu. Ya, nah ini juga penting kita ketahui. Baik, sampai sini ada hal yang ditanyakan? Silakan Mas kalau ada yang ditanyakan. Izin Pak bertanya. Ya boleh, silakan. Proses fotosintesis ini tadi memerlukan sinar matahari. Efektifnya itu berapa jam Pak ya? Kira-kira untuk baik ya. Jadi efektivitasnya itu memang berbeda-beda oleh beberapa hal. Ya, yang pertama adalah jenis tanaman itu berbeda satu sama lain. Kemudian jarak tanam, ya, lalu juga umur daun dan sebagainya, ya. Tapi kalau kita bicara efektivitas, kita bisa melihatnya dari sisi panjang penyinaran, dari sisi intensitas sinar matahari. Bisa juga. Nah, biasanya efektivitas sinar matahari terbaik itu kapan? Nah, apakah sepanjang 7 jam itu jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat itu efektivitasnya sama? Tidak. Efektivitas itu dicerminkan oleh apa? Oleh produk dari fotosintesis itu. Apa produk fotosintesis? Yaitu glukosa. Ya, glukosa. Nah, bisa saja misalnya saja
sama-sama jam, katakanlah sama-sama sinar matahari jam 11 jam 12 siang. Itu intensitas, katakanlah intensitas yang sudah tertinggi. Tapi apakah pelepah nomor 2, 3, 4, 5 itu sama kemampuan dia mengubah CO2 dengan sinar matahari yang sama, jam yang sama dengan pelepah-pelepah 10 apa 12 sampai 18 itu tidak, ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Secara umum kadang-kadang orang menganggap bahwa sawit untuk bisa tumbuh baik itu minimal lama penyinarnya 7 jam. Betul. Tapi belum akurat, tapi itu biasanya diabaikan. Ya. Orang ingin dapat kepentingan praktis sehingga diambil yang makronya saja. Itu Mas. Halo. Iya Pak, makasih Pak. Oke ya. Baik. Sore Pak. Ya sama-sama. Nah ini skema. Sore Pak. Ya. Saya tanya Pak Yadi Pak. Oke, silakan Mas Yadi. Jadi gini Pak, bisa minta slide yang tadi Pak? Ini Mas. Slide ya. Nah itu kan saya lihat ada reaksi terang itu sinar matahari untuk memecah H2O plus OH. Itu kan ada faktor pentingnya tuh yang saya lihat itu jarak tanam, pruning, air dan tanah. Jika begini kasusnya, ada suatu tanaman itu kondisinya jarak tanamnya sudah oke, sudah pas. Ya. Terus kemudian kita bermasalah di pruning ya, di kecukupan pelepah. Ya. Ini pelepahnya itu berlebih artinya kan jika berlebih juga penyinaran juga masuk tidak efektif gitu Pak. Ya. Nah, maksud saya jika pelepah itu terus kita biarkan dalam waktu misalnya 6 bulan seperti itu Pak. Nah itu akan kehilangan produksi berapa lama, terus di bulan ke-6 kita lakukan perbaikan pelepahnya, dan itu kapan bisa perkembangan vegetatif dan generatifnya bisa normal. Baik, saya Pak Yadi menanya mungkin dari pengalaman lapangan ya. Jadi memang kita harus pahami beberapa hal dalam konteks itu. Yang pertama adalah produksi pelepah, ya. Nah, produksi pelepah itu kan memang rata-rata 1 bulan 2 pelepah, tapi sebetulnya kan tidak seperti itu. Ketika TM muda, produksi pelepahnya banyak. Semakin tua, produksi pelepahnya berkurang. Tapi jangan lupa, ketika produksi pelepahnya itu berkurang, tapi ukuran pelepahnya kan besar. Kan panjangnya besar, jumlah helai daunnya banyak, ukuran helai daunnya juga lebih besar. Nah, itu sebetulnya mengisyaratkan kepada kita apa? Mengisyarat kepada kita bahwa dengan bertambahnya umur tanaman, kita tidak harus mempertahankan jumlah pelepah seperti jumlahnya itu seperti ketika masih muda. Nah, ada satu satu konsep yang dipakai yang namanya ada leaf area index. Leaf area index itu adalah indeks luas daun, ya. Nah, semakin banyak pelepah itu bukan berarti potensinya bagus. Kenapa? Karena ada pelepah-pelepah yang ternaungi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara pruning, ya dasarnya seperti itu. Kemudian juga yang kedua yang harus kita kita pertimbangkan baik-baik, apakah katakanlah pelepah nomor 1 itu dia bisa berperan sebagai
pelepah yang mempunyai kemampuan fotosintesis tertinggi. Tidak. Ya. Pelepah nomor 1 sampai nomor 8 itu kalaupun dia masih kalaupun itu berfotosintesis, dia hanya cukup untuk pelepah itu sendiri. Belum ada kelebihan yang dikirim ke batang, ke akar, ke bunga, ke buah. Nah, setelah dia bergeser menjadi nomor 10 dan seterusnya, baru pelepah itu mempunyai kelebihan hasil fotosintesis untuk disalurkan ke bagian-bagian tanaman, ke organ-organ tanaman termasuk buah yang memerlukannya. Sehingga misalnya kalau kita berpikir kira-kira kapan, ya tinggal menghitung menghitung kira-kira kalau produksi pelepahnya itu rata-rata sebulan itu misalnya 2. Ya, itu bisa kita hitung. Jadi kalau misalnya 48 pelepah berarti butuh waktu 24 bulan. Karena umur pelepah itu rata-rata 22-23 bulan. Dari muncul nomor 1 sampai menjadi tua tidak senescensi itu sekitar 22-23 bulan. Itu seperti itu, Pak. Itu Mas Yadi? Ya. Itu tadi yang mungkin yang belum terjawab, itu kehilangan produksinya itu berapa persen ya kira-kira Pak? Nah, kalau kehilangan produksi itu pertama itu pernah ada riset ya yang misalnya kalau katakanlah overpruning ya, misalnya saja katakanlah harusnya pelepahnya itu pada range 40 sampai 48 ya. Tahu karena misalnya overpruning, lalu posisinya jumlahnya yang ada di pohon kurang dari itu. Nah, ketika kurang dari itu, mestinya kan perlu waktu kan, ya kurang dari itu perlu waktu untuk memulihkan jumlah pelepah. Untuk kembali kepada kisaran 40 sampai 48 lagi. Tapi bagaimana pengaruhnya mana saat itu kurang? Nah, itu gantung pada Mas Yadi pernah dengar nggak fase-fase kritis tandan itu? Jadi ada determinasi seks, jantan atau betina, lalu ada ada antesis, ada aborsi. Ya. Nah, yang itu tadi kaitannya lebih dominan kepada determinasi seks. Ya, yang itu kaitannya lebih dominan kepada determinasi seks. Tapi apakah terpengaruh atau tidak? Belum tentu juga terpengaruh. Kalaupun terpengaruh, itu biasanya tidak saat itu. Terpengaruh mungkin beberapa bulan kemudian, bahkan beberapa tahun kemudian. Kalau pada sawit kan stres kan begitu, tidak serta-merta kita mendapat pengaruhnya terhadap jumlah tandan. Gitu. Perlu waktu, ada masa jeda. Nah, tapi itu pun juga tergantung. Kalaupun ada stres karena overpruning, apakah itu berpengaruh atau tidak, tergantung juga seberapa jauh overpruningnya itu. Ya, karena misalnya betul overpruning tapi belum tentu itu bisa menimbulkan cekaman, stres yang mempengaruhi determinasi seks. Misalnya pada tanaman kelapa sawit yang volume batangnya itu besar, yang diameter batangnya itu besar, kalau ada overpruning itu lebih pengaruhnya lebih bisa diredam, lebih bisa dikurangi daripada kalau yang itu terjadi misalnya saja pada tanaman yang aktif tumbuh, misalnya TM7, TM6 itu lebih terasa pengaruhnya karena volume batangnya masih kecil. Nah, kenapa volume batang itu masih kecil? Itu berdampak besar kan kita lihat fotosintesis itu kan menghasilkan glukosa, sukrosa. Itu tidak hanya dipakai saat itu juga, tapi bisa disimpan di batang.
Nah, kapan yang disimpan itu digunakan? Kalau kanopinya mengalami stres, maka timbunan glukosa yang di batang itu dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan individu tanamannya itu. Ya, maka biasanya kita ketika TBM kita melakukan kastrasi dan sebagainya itu sebetulnya salah satu tujuan adalah mendorong diameter batang. Yang itu mungkin tidak bermanfaat waktu itu, tapi untuk kedepannya dalam menghadapi kondisi-kondisi lingkungan yang tidak menentukan, diameter batang itu menentukan, ya, untuk toleransi tanaman terhadap kondisi yang kurang baik. Itu Mas Yadi. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Ya. Baik. Mau tanya Pak? Boleh. Pak, dosen mau tanya Pak. Mau tanya Pak? Oke. Ya, mohon maaf tadi terlambat Pak. Nggak apa-apa, santai saja. Ada 2 pertanyaan ini Pak. Ya. Yang semuanya berkaitan dengan slide. Karena saya dapatnya pas mulai slide. Slide mana Mas? Yang pertama Pak, kebutuhan air ini kan fotosintesis ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Nah, di mana kedua reaksi ini, halo? Ya. Halo, 1, 2, 3 Pak. Ya. Nah, ini kan di fotosintesis ada reaksi terang dan ada reaksi gelap gitu Pak. Ya. Nah, di mana kedua reaksi ini sama-sama membutuhkan air. Ya. Untuk proses fotosintesisnya. Ada perbedaan nggak Pak, air yang dibutuhkan pada saat reaksi terang maupun di saat reaksi gelap, itu berapa banyak Pak kebutuhan airnya? Memang itu Mas. Yang pertama Pak. Ya. Terus? Kemudian yang kedua Pak, kebetulan lapangan saya ini kan pasir Pak. Lapangan saya ini pasir. Kecenderungan di daerah pasir itu kan pelepah itu cepat menua Pak dibandingkan di daerah mineral. Cepat menua ya pelepah. Kalau kita misalnya tanaman muda itu 8 spiral, biasanya sebelum 2 tahun dia angka 1 tahun lebih, pelepah spiral bawah ke 1 ke 2 itu udah cenderung sudah menua Pak. Sudah menua gitu. Nah, ini kan kalau ada beberapa pendapat kan kalau pelepah itu sudah tua, kemampuan dia untuk melakukan fotosintesis sudah tidak. Tapi dia masih bisa mengambil makanan atau jatah makanan dari pupuk yang kita kasih atau dari tanah itu Pak. Artinya kan dia hanya mengambil makanan, tapi dia sudah tidak produktif untuk berperan dalam proses fotosintesis. Nah, ini kan kaitannya dengan jadi sebaiknya pelepah yang seperti ini tetap kita pertahankan atau kita buangkan saja Pak, gitu Pak. Baik. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan secara umum, 2 pertanyaan ya Mas ya. Baik, air itu dua-duanya diperlukan untuk reaksi terang maupun reaksi gelap. Pada reaksi terang ini air dipergunakan langsung Mas. Jadi energi sinar matahari itu diubah dengan jalan apa? Diubah dengan jalan memecah H2O menjadi H+ dan OH itu. Nah, jadi energinya itu berpindah di situ. Kan di alam kan berlaku hukum kekekalan energi kan. Energi itu tidak musnah tetapi hanya berubah bentuk, ya. Nah, jadi energi sinar matahari berubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Itu. Nah, ini dipakai untuk merubah ATP ini, merubah ADP menjadi ATP. Nah, ini menjadi sumber energi, Mas. Lalu energi ini ditransformasi menjadi glukosa nantinya. Nah, jadi air di sini dia terlibat langsung. Tetapi kalau air di sini dia tidak terlibat langsung. Artinya dia hanya membantu supaya stomata membuka, CO2 bisa masuk. Ya, nah lalu mana yang banyak? Ya, mana yang banyak? Apakah
itu untuk keperluan reaksi terang atau untuk keperluan reaksi gelap, ini biasanya kita tidak bisa kaitkan secara terpisah, karena bagaimanapun reaksi terang dan reaksi gelap berlangsung pada daun yang sama. Di situ ada transpirasi, hilangnya air, ya. Tapi di sisi lain juga ada pemecahan air, ada juga air yang diperlukan untuk mempertahankan tubuh ini. Tapi oke, itu ya. Pak, bisa Pak. Terkopi ya, baik. Nah, lalu tadi pasir memang ya idealnya kan pelepah itu kan dari nomor 0 itu sampai dia senesensi itu tua mengering itu butuh waktu kurang lebih 24 bulan. Nah, lalu pertanyaannya, berapa bulan dari rentang 24 bulan itu yang efektif? Yang efektif apa? Efektif menangkap sinar matahari, lalu mengubahnya menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan pelepah bersangkutan dan dikirim keluar dari pelepah yang bersangkutan. Kemana saja? Untuk mendukung pertumbuhan bunga, untuk mendukung pertumbuhan pelepah yang masih muda, untuk mendukung pertumbuhan buah, sintesis minyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kelebihan hasil fotosintesis itu sangat menentukan terhadap produksi. Nah, pertanyaannya, ya, umur pelepah ini biasanya dari 24 itu biasanya efektifnya 21 bulan, Mas. 2 bulan pertama itu dia berfotosintesis, tetapi hasilnya jadi nomor 1 sampai nomor 6, nomor 7 itu dia berfotosintesis, tapi hasilnya hanya untuk dirinya, untuk pelepah itu, bahkan mengambil dari luar. Ya, mengambil dari luar. Nah, menginjak pada nomor 8 dan seterusnya mulai terjadi kelebihan. Kelebihan selain yang dipakai juga dikirim keluar dari pelepah bersangkutan, itu dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Ya, berbagai kebutuhan. Nah, itu terusnya lalu pada umur kira-kira umur 21 bulan baru pelepah itu sudah tidak efektif lagi berfotosintesis dan dia memasuki masa tua. Masa tua dalam arti senesensi, sehingga kemampuan fotosintesisnya akan turun drastis. Nah, pertanyaannya tadi, ya, bagaimana kalau pelepah-pelepah yang sudah tua? Begini, ya, memang kalau pada tanah berpasir, proses itu lebih cepat datangnya, ya. Mungkin umur pelepah itu kapasitas fotosintesisnya sudah tidak efektif lagi pada bulan ke-19, pada umur ke-19, umur ke-20. Ya. Nah, oleh karena itu menurut pendapat saya, kalau pelepah tua pada yang sudah ternaungi, bentuknya kering, bahkan yang banyak sengkleh itu sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan. Ya, karena dia sudah tidak bisa berfotosintesis, fotosintesisnya rendah sekali. Kalau rendah, dia mengambil hasil fotosintesis dari pelepah lain untuk konsumsi pelepahnya yang bersangkutan. Nah, termasuk juga dalam hal ini adalah itu tadi, mengambil hara dari dalam tanah, tetapi kapasitas fotosintesisnya sudah
tidak maksimum lagi, sudah tidak memberikan kelebihan untuk dikirim keluar dari pelepah yang bersangkutan. Begitu Mas, jadi lebih baik dibuang saja. Itu seperti itu. Gitu ya Mas ya? Halo Pak. Ya. Saya tanya lagi Pak, satu lagi Pak. Boleh, dengan senang hati. Pak, jika contoh di areal marginal, pasir atau gambut, itu pelepahnya cukup, semuanya cukup, intensitas pencahayaan matahari juga bagus. Cuman saya pernah dengar itu kayaknya fotosintesis itu tidak akan sempurna jika unsur magnesium dan nitrogennya itu kurang, Pak. Iya. Karena itu kan dibutuhkan klorofil, Pak. Iya. Berarti kan kita kita utamakan itu pemenuhan unsur hara dulu, Pak ya. Iya. Iya, jadi gini Mas. Sudah cukup pertanyaannya? Ya, saya cukup segitu aja dulu. Ya, jadi kalau kita bicara manajemen produksi, kita tidak bisa melihat produksi itu hanya dari satu atau beberapa sisi. Maksud saya begini, kita tidak bisa produksi itu hanya dilihat dari air, dilihat dari tanaman, atau dilihat dari pupuk, atau dilihat dari sisi manajemen yang lain. Kita harus lihat. Cuma dalam kita melihat itu kira-kira mana yang paling tepat kalau tombolnya itu ditekan. Itu. Nah, dalam konteks dengan pertanyaan tadi, ya misalnya kalau sudah airnya cukup, ya pelepahnya maksimum, sinar matahari nggak jadi masalah. Tetapi produksi masih rendah, ya itu bisa saja kita melihat kemungkinan besar ini masalah nutrisi. Nah, tapi kalau kita bicara masalah nutrisi, maka nutrisi mana yang paling mungkin? Kan gitu Mas. Nutrisi mana yang paling mungkin? Nah, dalam konteks dengan pertanyaan tadi, memang magnesium dan nitrogen itu menentukan menjadi komponen penting klorofil. Ya. Komponen penting klorofil karena warna hijau itu karena ada magnesium dan nitrogen. Nah, kekurangan dua unsur ini kan biasanya kan daun menunjukkan gejala kuning karena memang tidak bisa terbentuk klorofilnya karena magnesium dan nitrogennya kurang, yang itu menjadi kepala dari molekul klorofil itu, ya. Tetapi yang perlu juga kita ketahui, bukan berarti daun yang hijau pekat. Coba perhatikan Mas, kalau di kebun sawit, daun yang nitrogennya, dipupuk nitrogen yang cukup, kadang-kadang pelepah-pelepah yang bawah itu berwarna hijau pekat dan cenderung keras. Ya, kaku. Itu fotosintesisnya bukan berarti lebih bagus daripada yang hijau biasa. Kenapa? Karena pigmen fotosintesis itu kan ada 3. Ya, ada klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Nah, pada yang hijau, pekat, kaku, keras, itu karotenoidnya rendah. Padahal kalau spektrum sinar matahari itu kan seperti pelangi itu, yang karotenoid itu punya fungsi sendiri. Sehingga energi sinar tidak semuanya bisa ditangkap. Itu seperti itu. Gitu ya Mas ya. Jadi magnesium dan nitrogen itu memang betul menjadi perhatiannya manakala kalau semua sudah oke, tapi kok daunnya masih Jadi kita tidak bisa melihat hanya satu potong, satu aspek saja. Kita melihat kalau yang lain sudah cukup, makanya ke depan kita yang di kebun itu harus bisa kan sekarang saya kan sedang usul di MMP kita untuk ada manajemen big data itu Pak. Jadi teman-teman yang di kebun itu kan punya data banyak tuh.
data akumulatif. Nah, itu bisa dipergunakan. Jadi kita bagaimana kita melihat pemupukan, panen, pruning itu sebagai satu kesatuan untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Itu. Nah, termasuk juga dalam konteks kita melihat kira-kira mana yang lebih tepat dari input-input yang ada yang berkontribusi terhadap produksi. Gitu. Itu ya Mas ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih semua. Nah, kalau kita lihat reaksi tadi sebetulnya simpel saja, ya. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap, ya. Nah, ini perlu air dihasilkan oksigen, ini perlu CO2 dihasilkan karbohidrat. Nah, penghubungnya ini apa? Penghubungnya ini energi, Pak. Nah, perhubungan ini energi, tapi energi yang merupakan hasil konversi dari energi sinar matahari menjadi energi kimia. Nah, seberapa jauh ini bisa menjadi energi kimia ini tergantung airnya tadi juga, tergantung pigmennya, tergantung pupuknya, tergantung umur tanamannya, tergantung nomor pelepahnya, dan seterusnya ini. Itu seperti ini. Jadi sebetulnya secara singkat, lalu yang mana kita kendalikan? Sederhana, ini kita kendalikan dalam arti apa? Bagaimana pelepah itu sebanyak mungkin dan selama mungkin mendapatkan sinar matahari. Itu dengan catatan air cukup. Ya toh? Nah, lalu ini juga tidak mungkin dilepaskan dari pupuk P. Ya. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari air karena ini masuk dulu ke dalam daun untuk bisa menjadi karbohidrat. Lalu apakah berhenti dari tidak? Kalau ini numpuk di daun, justru fotosintesisnya terhambat. Air juga menjadi penting, maka ke depan air itu akan menjadikan faktor kunci dalam manajemen perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Russell Peterson pada tahun 2050 akan ada penurunan produksi sebesar 30% karena efek pemanasan global. Itu kaitannya dengan air. Itu seperti itu. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Jadi sinar matahari itu yang sampai ke permukaan daun itu ada pada panjang gelombang 400 sampai yang tampak, yang sinar nampak sampai 700. Nah, pertanyaannya ini kan menjadi sumber energi semua, ya. Nah, untuk bisa energinya ini ditangkap, diperlukan 3 pigmen. Klorofil A itu hanya menangkap pada panjang gelombang 650 sampai 700 nanometer dan 400 sampai 450. Lalu klorofil B itu 600 lebih sedikit sampai 650 atau 70. Karotenoid ini 500 kurang sampai ini. Artinya energi terbesar sinar matahari itu ada pada di sini. Maka untuk bisa energinya ini terserap dengan bagus, 3 pigmen ini harus ada. Nah, padahal pada pelepah-pelepah yang berwarna tua, hijau, cenderung kaku, itu ini sedikit. Padahal energi terbesar ada pada cahaya biru. Ingat kita pelajaran SMA, panjang gelombang terbalik dengan energi. Makin panjang gelombangnya, energinya makin rendah. Makin pendek gelombangnya, energinya makin tinggi. Jadi energi tertinggi ada di sini, sedangkan energi dari spektrum hijau ini tidak bisa dimanfaatkan karena tidak ada sistem pigmen yang pada tumbuhan yang memanfaatkan ini. Lalu seberapa besar yang diubah menjadi energi itu hanya 5% dari semua yang sampai ini hanya 5%. Yang diubah menjadi karbohidrat menjadi C6H12O6 yang itu menjadi cikal bakal semua senyawa organik yang ada di dalam tumbuhan termasuk untuk keperluan sintesis minyak. Jadi hanya kecil yang dipakai dari semua yang sampai ini. Ya, maka manajemen kanopi itu menjadi penting, jarak tanam itu menjadi penting, tapi air juga akan sangat penting. Itu Mas. Ya. Nah, ini tadi ya, jadi yang ini tadi
Sebetulnya hanya sebagian panjang gelombang ini, ya. Ini kita bisa lihat makin ke sana panjang gelombangnya makin panjang, tapi energinya makin rendah. Bagaimana kita tahu energi? Jarak dari puncak ini ke puncak ini mencerminkan energi. Kalau ini rapat berarti energinya tinggi, panjang gelombangnya pendek. Itu dari puncak-puncak ini, puncak-puncak gelombangnya ini, ya, jarak ini amplitudo satu dengan amplitudo yang lain itu seperti itu. Nah ini mungkin apa namanya perbandingan, ya, tanaman C4 itu lebih efisien memanfaatkan sinar daripada C3. C4 itu apa? Misalnya alang-alang. Itu juga alang-alang bisa ditumpul tempat terbuka, tempat yang tandus, itu dia bisa tumbuh, ya. Karena memang sistem pigmennya, sistem enzimnya memungkinkan ke sana. Sehingga apa? Produksi biomasanya menjadi lebih tinggi, lebih efisien memanfaatkan sinar matahari. Itu seperti itu. Ya. Kita bisa lihat selisihnya ini. Oke. Ya. Nah, sebagian besar energi sinar yang sampai ke pelepah itu dibuang. Ini semua persentase dibuang. Yang diubah tuh hanya yang menjadi berat kering itu hanya 0,6% pada C4, 4-6% pada C3. Sawit itu masuk C3. Ya. Sawit itu masuk C3. Itu Mas, ya. Nah, ini jadi reaksi terang itu mengingatkan kembali SMA, ya, bagaimana sinar matahari itu dipergunakan untuk memecah air. Nah, elektronnya ini dipergunakan di ini untuk menghasilkan energi. Nah, energi ini dipakai, ya, ini dan ini dipakai untuk merubah CO2 menjadi yang namanya tadi adalah karbohidrat atau glukosa C6H12O6. Itu cikal bakal senyawa organik di dalam tumbuhan. Itu seperti itu, ya. Ini reaksi terang, kemudian ini tadi, ya. Jadi apa namanya, ini dua ini, ya, sama ini dipakai di sini. Ini dipakai di sini, dipakai di sini, dipakai di sini untuk menghasilkan ini. Asalnya dari sini. Ini dari atmosfer, ya. Nah, ini melalui 3 tahap proses ini. Tapi skemanya seperti itu, ya. Nah, ini yang disebut dengan siklus Calvin, ya. Ini sama dengan ini, cuma bukunya lain, ya. Ini bulat-bulat ini menunjukkan atom karbon, ya. Jadi ini dari luar masuk ke dalam daun, diubah menjadi ini dengan bantuan enzim ini, ya. Nah, untuk masuknya melalui mana? Melalui stomata. Stomatanya harus membuka, itu seperti itu, ya. Nah, ini maka kalau kita berbicara fotosintesis, bagaimana kira-kira kita mengendalikannya? Sederhana, bagaimana aktivitas Rubisco? Rubisco itu ini. Karena inilah yang pertama kali mengikat CO2 yang berdifusi ke dalam daun melalui stomata untuk diubah menjadi senyawa organik ini. Ini kuncinya, ya. Ini kuncinya. Nah, itu pada daun-daun tua ini juga kerapatannya turun, konsentrasinya turun, sehingga kemampuan fotosintesisnya pun akan turun, kemampuan mengikat CO2-nya pun akan turun. Ini digabung dengan ini, ya, oleh enzim ini menghasilkan ini. Gitu. Oke, Pak. Ini maka, nah, sehingga kalau kita lihat secara ringkas prosesnya seperti ini,
Ya. Ini proses ringkasannya reaksi terang dan reaksi gelap itu seperti ini. Hasilnya ini. Lalu ini dikirim keluar di daun melalui floem, memerlukan air dan tergantung pada konsentrasi ion kalium di dalam pembuluh floemnya. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini saya lewat saja. Itu. Nah, apa yang mempengaruhi kecepatan fotosintesis? Mungkin intensitas sinar nggak ada masalah di daerah tropika, kecuali kalau kebakaran lahan. Pernah ada hasil riset kebakaran lahan pada sawit menyebabkan kabut, itu menurunkan produksi 1,5 ton TBS per hektar per tahun. Itu dialami 1 atau 2 tahun kemudian sejak kejadian itu kabut asap akibat kebakaran lahan itu. Lalu konsentrasi CO2 di udara ini tidak masalah karena konsentrasinya sekarang mendekati 400 ppm. Ya. Nah, yang jadi masalah air ini tidak mungkin bisa berdifusi di dalam daun ke dalam daun kalau air tanahnya kurang. Kemudian kandungan klorofil diperlukan buat apa? Untuk pigmen. Ya. Yang ketiga, penimbunan hasil fotosintesis. Jadi kalau ini tertimbun di dalam daun, ini tertimbun di dalam daun, maka akan menghambat ini. Nah, kalau ini terhambat, ini tidak bisa mengikat CO2 yang masuk ke dalam daun. Maka ini harus dibawa keluar. Membawa keluarnya gimana? Perlu air. Ya, perlu air. Karena kalau air tidak ada, ini terakumulasi di daun-daun, kecepatan fotosintesisnya turun, reaksi gelapnya tidak bisa berlangsung dengan bagus. Ya, nah itu maka air itu mendapat perhatian yang besar ke depan seperti itu. Lalu suhu dan resistensi daun terhadap difusi gas. Nah, ini misalnya saja semakin tinggi intensitas sinar, tanaman C4 fotosintesnya naik kemudian turun, tapi C3 turun tapi C4 tetap naik. Ini juga yang menyebabkan kenapa? Karena seperti gandum, ya, jagung itu ditanam tidak bisa di tempat, harus ditanam di tempat terbuka. Karena di tempat terbuka intensitasnya tinggi, ini diikuti dengan peningkatan produksi biomasa yang luar biasa, C4 turun. Suhu juga sama, C4 hampir tidak terpengaruh oleh suhu. Ya, C3 suhunya sudah lebih dari suhu ruang 25 derajat, turun kecepatan fotosintesisnya. Itu seperti itu, ya. Tuh. Nah, ini nanti akan kita perdalam pada source and sink, ya. Ini juga sama, ya, grafik-grafik independensi akan kita perdalam source and sink. Nah, ini coba pengaruh intensitas sinar terhadap kecepatan fotosintesis itu tergantung pada suhu, tergantung pada CO2 di udara, ya. Ini kita bisa lihat pada suhu 20 derajat Celcius, ya, CO2-nya melimpah, ya, intensitasnya tinggi. Ya, tetapi produksinya turun. Artinya yang menjadi faktor pembatas adalah suhu. Tapi pada suhu 35 derajat Celcius CO2-nya ini ya tinggi, ya. Yang menjadi faktor pembatas adalah sinar mataharinya. Sepanjang air itu cukup. Nah, produk fotosintesis itu apa? Yaitu cikal bakal senyawa organik di dalam tanaman atau menjadi dasar pembentukan ribuan senyawa organik di dalam tanaman. Apakah itu termasuk karbohidrat itu sendiri, protein maupun lemak. Tetapi untuk bisa menjadi senyawa ribuan senyawa itu harus melalui proses dasar, yaitu yang disebut dengan respirasi tanaman.
Nah, respirasi tanaman itu mempunyai fungsi pertama menghasilkan energi. Kalau bicara energi kita bicara ATP, adenosin trifosfat. Dari namanya pupuk P itu menjadi faktor kunci. Yang kedua, tidak hanya energi tetapi juga adalah senyawa antara. Ya. Nah, senyawa disebut antara karena senyawa ini tidak stabil karena harus dipergunakan untuk pembentukan senyawa yang lain yang lebih stabil, termasuk untuk menyusun dinding sel, membran sel, menyusun hormon, menyusun enzim dan sebagainya. Itu memerlukan senyawa antara sebagai bahan baku. Dari mana? Dari sini. Cikal bakalnya dari sini, ya ada senyawa-senyawa sebelum sampai ke sini. Ya, nah senyawa-senyawanya itulah yang disebut dengan senyawa antara sambil melepaskan energi. Bisa dipahami? Ya, sambil melepaskan energi. Itu. Nah, ini energinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. Nah, proses respirasi sendiri itu terdiri atas 4 tahap. Ada glikolisis. Ini glukosa dari hasil fotosintesis. Diubah menjadi pirufat, dihasilkan energi. Tapi hanya 2 molekul ATP, rendah sekali. Lalu pirufat ini masuk ke dalam mitokondria, berubah menjadi asetil koenzim A. Berubah menjadi asam sitrat, lalu di sini ada elektron transport, lalu ini menghasilkan ATP semua. Nah, ATP ini energi yang dipakai untuk berbagai proses, termasuk juga sintesis minyak, ya, sintesis pigmen, sintesis minyak dan sebagainya memerlukan ATP. Tetapi ATP ini harus ada regenerasinya. Regenerasinya dari mana? Dari regenerasinya tergantung pada juga pupuk P yang diberikan kepada pohon bersangkutan. Paham? Teman-teman bagaimana? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, bagaimana, Mas? Ya, tadi saya tertarik, Pak, tadi yang proses apa? Proses fotosintesis tadi kan merubah menjadi ini Pak ya, jadi energi kemudian ada proses respirasi tadi, bisa dijelasin dengan singkat nggak Pak, proses perubahan energi tadi yang menjadi minyak tadi itu Pak, kira-kira faktor atau faktor apa namanya, faktor pentingnya apa gitu Pak? Oke, faktor ya. penentunya tadi itu. Ya, jadi ini kan hasil fotosintesis di pelepah, ya. Lalu ini juga dipakai oleh pelepah yang bersangkutan. Nah, kelebihannya baru dibawa keluar dari pelepah yang bersangkutan. Dibawa ke tandan 3 bulan sampai 3 bulan setengah sejak antesis itu dipakai untuk menyusun mesokarp, kernel dan sebagainya itu, ya, artinya untuk menyusun biomasa, ya, biomasa. Nah, bagaimana menyusunnya? Ini dirombak dulu, dirombak, mengeluarkan energi dan senyawa antara, lalu senyawa antaranya ini dipakai lagi
untuk membentuk serat dan sebagainya itu. Nah, untuk membentuk serat, untuk membentuk karbohidrat, lemak misalnya dan protein yang lain itu memerlukan energinya ini. Di sini ada energi, jadilah itu. Nah, kemudian sampai tandan berumur kira-kira 4 bulan, itu pertambahan bobotnya itu berkurang drastis. Pada saat itu juga terjadi sintesis minyak. Nah, untuk sintesis minyak, bahan dasarnya sama, yaitu senyawa antara ini dan sama-sama memerlukan energi dalam bentuk ATP. Ya, sama-sama memerlukan energi dalam bentuk ATP, Mas. Untuk sintesis minyak pada 2 bulan terakhir sebelum tandan yang bersangkutan itu dipanen. Itu, Mas. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi, nah energinya tuh ini. Nah, energi ini adalah energi kimia. Ini sebetulnya konversi dari energi sinar matahari. Energi sinar matahari itu tersimpan di mana? Di glukosanya tadi, hasil fotosintesisnya tadi. Kalau mau dipakai, direspirasi. Dengan respirasi energinya ini keluar. Dipakai untuk sintesis minyak dan sebagainya itu. Maka juga kalau tanaman kurang pupuk P, rendemennya juga rendah. Kenapa? Karena ATP diperlukan sebagai untuk regenerasi P diperlukan untuk regenerasi ATP dalam rangka sintesis minyak selama 2 bulan sebelum tandan yang bersangkutan itu dipanen. Gitu. Ya. Nah, ini proses respirasinya bisa dari ini ya, substrat bisa dari karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat. Jadi kalau misalnya FFA itu sebetulnya adalah hasil dari perombakan lemak. Nah, ini tidak dikehendaki perombakan lemak itu tidak bagus. Tapi secara alami memang harus menjadi senyawa kompleks lipid itu harus dirubah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, itu melalui proses yang disebut dengan respirasi tanaman. Bisa dipahami, Mas? Nah, prosesnya ada yang namanya glikolisis dari glukosa, ya. Nah, glikolisis ini memerlukan ATP, tetapi juga menghasilkan ATP, produk akhirnya ini. Ya, kalau ini memerlukan ATP, kalau ini menghasilkan ATP, ini juga akan diubah menjadi ATP dalam nanti rantai reaksi yang lain. Tetapi produk akhirnya ini, ya, lalu ini masuk ke dalam ini, ya, masuk ke dalam mitokondria menghasilkan asetil A. Nah, Bapak bisa bayangkan nggak bagaimana ketika akar sawit tergenang berhari-hari, beberapa hari selama 1 minggu, Bapak bisa bayangkan, ya, itu jarang sekali dikupas kerugiannya, ya. Padahal kerugian itu memang menimbulkan kerugian besar meskipun tidak sebesar kalau mengalami kekeringan. Kenapa? Pada kondisi tergenang, glikolisisnya lancar saja. Tetapi ketika selanjutnya mengalami hambatan karena oksigen tidak ada di dalam pori tanah. Nah, ketika oksigen tidak ada di dalam pori tanah, pirufat ini jadi ini beracun bagi sel, bagi akar. Makanya akar-akar kuartenernya banyak yang busuk. Meskipun itu tidak pernah kita anggap serius kondisi tergenang itu. Nah, kalau oksigen cukup
ada tanah normal, bahkan merugikan, bisa menyebabkan kematian dari sel bersangkutan. Karena apa? Karena produk ini bisa merusak sel akar, bisa merusak membran sel akar. Jadi ketika kondisi tergenang, ya seyogianya juga perlu mendapat perhatian kita. Itu seperti itu, ya. Tuh. Nah ini jadi kalau ini sudah jadi asetil koenzim A, masuklah ke siklus Krebs. Bapak tahu minyak itu, CPO itu bahan bakunya ini. CPO itu bahan bakunya ini. Ya. Tapi bukan berarti prosesnya terhenti sini, ini jadi minyak semua, tidak. Harus melalui ini, karena ini untuk bisa jadi minyak butuh ini, yang kuning-kuning ini, butuh energi. P itu menjadi penting. Ya, P itu menjadi penting. Oke, Pak. Nah, ini ya. Oke, ini apa namanya? Respirasi, lalu ini diubah, ini adalah tahapan reaksi untuk menghasilkan ATP tadi yang itu supaya sempurna, itu seperti itu, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Karena waktunya sudah 1,5 jam. Itu kita kuliah 1,5 jam tuh, Pak. Boleh, Mas Krusby, boleh silakan. Yang jadi tadi kan produktivitas sawit itu saya tertarik tadi. Ya. Itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Ya. Termasuk intensitas cahaya, suhu udara, kelembapan itu kan tidak bisa kita intervensi atau under control. Ya. Yang bisa kita kendalikan adalah tadi jarak tanam. Jarak tanam maksudnya, dan faktor agronomi ya, tentu faktor agronomi. Nah, untuk jarak tanam ini Pak, menurut Bapak, sepengalaman kami pernah buat jarak tanamnya sampai 160 ini di tanah yang pasang surut tapi mineral lah, kalau dibilang mineral. Artinya secara air dia bagus. Kalau matahari kan ya pasti sama. Di tempat yang sama kan gitu Pak. Ini saya pengaruh dengan jarak tanam. Kami buat dia jarak tanamnya 160. 160 pokok per hektar, Pak. Iya, 160. Jadi dia yield-nya pada umur 7 tahun atau 8 tahun pas dia ininya prime-nya itu bisa sampai 40 ton, Pak. 40 ton bahkan hampir lebih lah 40. Puncak-puncaknya itu hampir 50, Pak. Iya. Kemudian dia setelah itu mengalami penurunan, dan di situ kita lakukan pengurangan pokoknya 120 pertama, habis itu dikurangin lagi gitu ya Pak ya. Nah menurut Bapak ada juga makalah atau jurnal yang mengatakan justru kalau jarak tanamnya rapat dia produktivitasnya rendah. Kenapa? Karena dia pertumbuhan tanamannya bisa lebih cepat, tinggi, kemudian batangnya juga lebih kecil, BJR-nya lebih kecil, produktivitasnya lebih rendah dibandingkan jarak tanamannya yang tadi yang 160 tadi. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana? Nah, baik Mas. Jadi sebetulnya ini kan dasar pemikirannya kan persaingan, ya. Iya, Pak. Nah, kenapa nanti pada titik tertentu produksi yang tinggi bisa turun pada populasi 160? Karena mungkin sudah terjadi persaingan antar pohon, pelepahannya overlap dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Mungkin itu, ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara produksi kita itu kan kalau yield itu kan bobot tonase tuh Pak. Ya. Iya Pak, yield per hektarnya Pak. Tapi kan komponennya ada 2 toh Pak. Ada jumlah janjang dan berat janjang. Iya Pak. Nah, pada tanah-tanah yang katakanlah bermasalah seperti yang Bapak sebutkan tadi, pendekatannya kan prioritasnya adalah pendekatan jumlah janjang toh Pak. Iya Pak. Pendekatan awalnya adalah jumlah janjang. Nah, maka meningkatlah berat itu karena kontribusi jumlah janjang.
Tetapi pada titik tertentu itu pelan-pelan itu produksi janjang itu kan dengan bertambah umur kan akan semakin kurang. Nah, ketika semakin kurang itu maka prioritasnya beralih ke BJR, berat janjang rata-rata. Nah, ketika beralih ke berat jenjang rata-rata, apa yang menjadi faktor penting? Kompetisi, toh Pak? Iya, kompetisi Pak. itu bisa kompetisi antar pohon atau antar pelepah pada pohon yang sama. Nah, maka pilihannya bisa pruning, bisa thinning out gitu kan pilihannya. Ya, tapi prioritasnya kemana? Ke BJR kalau seperti itu. Gitu, Mas. Ya, Pak. Makasih, Pak. Gitu ya. Nanti saya kalau ada, saya kan kalau nanti teman-teman ini butuh jurnal, saya siap kirim nanti ya. Asal teman-teman juga dengan saya carikan itu ya. Baik, ada lagi yang perlu ditanyakan? Pak Seno mau tanya itu Pak kayaknya Pak. Ya, halo, silakan Pak Seno. Itu kameranya dibuka katanya itu Pak Seno, Pak. Mas Crosby itu. Ya. Dibuka lah. Lanjut Pak, jelas Pak. Ditutup lagi dia bilang gitu. Lanjut Pak, jelas. Pak Crosby itu kayaknya kurang dari tadi nanya dia Pak, konsen itu. Baik, mungkin untuk ini kita cukupkan sekian saja ya Pak ya. Nah, Baik, Pak. saya cukupkan sekian saja. Baik Pak. Ya, mungkin Pak kameranya dibuka. Saya belum mau foto aja. Mau foto, tolong teman-teman dibuka. Mas Adi, Mas buka semuanya ya, buka. Ya, Yoka, Rudi, sini buka kameranya sini mau dipoto nih. Mau kita foto. Ini seger-seger semua ini. Ya, Mas Adit, Mas Rudi. Oke, dah. Wah. Ya, wah, gelap-gelapan itu. Gelap-gelapan. Saya sambil jalan, Pak. Jadi itu kan foto dulu. Baik, makasih ya. Semua. Sama-sama, Pak. Makasih semua ya, Mas ya, semua. Yo. Sehat selalu ya. Pak. Ya, Pak. Pak. Ya. Nanti kalau materi-materi saya kirim melalui Mas Yoka saja ya. Siapa? Sama Pak Yoka, Pak. Ya.